Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-Hasan, "Idza dakhala halqahu ad-dubab, fala syai'a alaih." Orang yang berpuasa lalu tanpa sengaja ada lalat masuk. Mungkin apa ya, semacam sedikit kebuka lisannya lalu ada lalat yang iseng masuk. Itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja, kecuali kalau sengaja. Wa qala al-Hasan wa Mujahidun, "In jama'a nasiyan fala syai'a alaih." Demikian juga apabila ada orang lupa kalau beliau sedang berpuasa melakukan hubungan suami istri. Begitu selesai, ingat kalau beliau sedang puasa bulan Ramadan misal. Misal namanya orang lupa, dia tidak membatalkan puasa. Di dalam hadis Bukhari 1933, "Idza nasiya", menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi bersabda, apabila lupa siapa orang yang berpuasa, fa'akala maka makan, wasyari badan meminum, falyutimma maka hendaklah menyempurnakan siapa man menyempurnakan saumahu kepada puasanya. Jadi kalau kita makan dan minum entah sedikit entah banyak karena kita nggak sengaja dan lupa bahwa kita berpuasa maka tidak membatalkan. Ini menurut aslinya seperti itu. Lalu timbul pendapat, beda ya pendapat dengan aslinya. Namanya ijtihad pendapat. Kalau sedikit nggak membatalkan, tapi kalau banyak meskipun lupa katanya batal. Itu kan cuma pendapat. Ya terserahlah. Tapi kalau aslinya di Bukhari 1933 itu tidak batal. Mau sedikit mau banyak karena namanya di luar kemampuan manusia. Fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. Karena memberi makan kepada man as-saim, Allah siapa Allah, wasaqahu, dan memberi minum siapa Allahu kepada man. Jadi begitulah Allah kalau sudah ingin memberikan rizkinya, sampai yang diberi rizki itu tidak sadar. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini harus banyak berterima kasih kepada Allah. Ketika ada orang mengirimi pisang misalnya, satu tandan kepada kita. Kita ini berterima kasih dan menganggap bahwa orang itu sangat baik kepada kita. Ada orang mengirimi uang 100.000, atau ada orang memberikan makanan, box atau apalah kepada kita. Lalu kita menjadi simpati kepada orang. Lupa bahwa ada yang lebih baik dari orang itu. Itu kan jarang-jarang. Sedangkan keluarga yang memberikan kita, orang tua, mertua, suami, istri, anak yang di rumah itu yang selalu memberi, membagi dan membantu kesibukan kita itu setiap detik dan berpuluh-puluh tahun. Lalu kita lupa kepada kebaikan keluarga kita, lalu kita ingat dan sangat santun dan sangat hormat kepada orang yang eh, berbuat baik kepada kita yang jarang-jarang. Yang lebih aneh lagi, padahal kita ini dititipi dan diberikan nafas oleh Allah kehidupan. Kalau dihitung dari awal sampai akhir berapa? Tidak berharga. Nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kalian dustakan dari Allah? Kalau nikmat manusia saja yang sangat terbatas, kita nikmati, kita syukuri, kita anggap bahwa itu orang baik dan kita harus berbaik kepada orang itu, bagaimana dengan Allah yang telah memberi nikmat yang tidak terhitung? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi begitulah cara Allah apabila Allah itu ingin memberikan rizki, tidak ada yang bisa menghalangi. Demikian juga sebaliknya. Apabila Allah hendak menyampaikan suatu teguran atau azab, maka tidak ada yang bisa juga menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita
Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada. Kalau Allah hendak memberikan sesuatu nikmat, rizki atau apa, maka tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa melarang. Tapi kalau sebaliknya, Allah sedang menguji kita, Allah tidak memberi kita karena untuk sebagai pelajaran atau agar kita terus giat berdoa dan berusaha, tidak ada yang bisa memberi. Jadi segala sesuatu, rizki, nikmat, sisa umur, kehidupan, yang mengantarkan, yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai hambanya Allah. Jadi kita harus berbuat baik kepada keluarga, kepada orang, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari 1933 dan 6669. Dan ini berangkat dari Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Al-Baqarah ayat 225. Sesuatu yang tidak disengaja itu tidak ada nilainya, tidak dianggap. Jadi sesuatu yang tidak sengaja seperti tadi lupa makan, lupa minum, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kenikmatan yang dikirimkan oleh Allah. Begitulah caranya Allah memberikan kenikmatan sampai kita tidak merasa. Tapi jangan sampai kita melupakan yang memberi nikmat. Karena Allah itu sangat sayang, sangat santun, sangat lembut, sangat baik kepada kita. Ada kalanya ketika orang terlalu baik kepada kita, sangat baik, sehingga kita menganggap hal yang biasa-biasa. Padahal ketika itu tidak ada, baru terasa. Seperti keberadaan pasangan kita, baru kita terasa setelah beliau tidak ada. Adanya gigi, baru kita terasa setelah gigi itu sakit. Demikian juga mata. Jadi selagi masih ada, kita mesti mensyukurinya dan selayaknya kita merawat dan melindunginya. Wa fi riwayatin man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi itu Fathul Bari juz 11 halaman 673 676. Segala sesuatu dimaafkan oleh Allah apabila itu keliru yang sifatnya sengaja atau keliru ya, atau nisyan lupa atau terpaksa, wa mastukrihu alaih. Yang terakhir, waqad rawa Ahmad li hadzal hadits sababan fa akhraja min tariqi Ummi Hakim binti Dinar am maulatiha Ummi Ishaq annaha kanat indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa utiya bi qas'ah bin Tharid fa akalat ma'hu thumma tadhakkarat annaha kanat sha'imah fa qala laha dhul yadain al-ana ba'dama syabi'ta fa qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam atimmi saumak fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaik. Kami ulangi, kanat indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ummi Ishaq ini indan Nabi fa utiya bi qas'ah min tharid. Lalu Ummi Ishaq menerima pemberian piring besar isinya roti. Itu dicampur dengan kuah. Fa'akalat ma'hu. Maka Ummi Ishaq ini diberi kesempatan oleh Nabi untuk makan bersama-sama. Tsumma tadzakkarat, kalau tidak kalau selamat dari fitnah dan ada jarak, tidak ikhtilat, itulah Nabi mencontohkannya. Jadi kalau dalam keadaan darurat, tidak ikhtilat, aman dari fitnah, maka kalau darurat itu boleh-boleh saja ada sesuatu kegiatan, misal berbicara sesuatu yang darurat, yang serius antara laki dan perempuan bisa. Apalagi kalau sudah kakek nenek yang tidak dimungkinkan ada timbul perasaan atau fitnah dan lain sebagainya. Kecuali kakeknya masih tampan, neneknya masih cantik dan lain sebagainya. Pokoknya kalau tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, kalau enggak kita mesti waspada dan menjaga diri.
Tsumma tadzakkarat annaha kanat sha'imah. Setelah makan bersama Nabi, Ummi Ishaq ini ingat ternyata beliau sedang berpuasa. Loh, saya tadi kok makan ya? Faqala hadzul yadain al-ana ba'da ma syabi'ti. Lah, sekarang kamu udah kenyang baru ingat kalau bahasa kita. Lalu mendengar keadaan seperti itu, faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, "Atimmi saumaki." Enggak apa-apa Umi Ishaq, lanjutin aja puasamu. Meskipun kamu makan sampai kenyang karena enggak sengaja dan lupa. Fa inna ma huwa rizqun. Karena itu huwa adapun yang kamu makan tadi rizkun yaitu rizki saqahu telah memberikan mengantarkan Allah siapa Allah ilaiki kepadamu wahai Ummi Ishaq. Ini kitab hadis Bukhari 1933, Fathul Bari juz 4 halaman 194 di sebelah kanan bawah sampai 198. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.